Dalam perjalanan hidup kita, kita pasti akan senantiasa untuk berjumpa dengan orang-orang yang bermaksiat. Pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang mereka itu tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Walaupun itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Gus Baha itu pernah bilang gini, ini harus difahami dengan baik supaya nggak salah paham ya. Beliau tuh bilang gini, kita itu belum bisa berdakwah dengan baik kalau kita belum santai ngelihat orang maksiat. Maksudnya gini, kita setiap waktu akan senantiasa melihat orang tuh yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Banyak semuanya, sampai kita nanti mati. Dan gak jarang itu adalah orang-orang yang kita cintai. Ibu kita, bapak kita, adik, kakak, atau bahkan anak-anak kita. Hanya saja, ibu harus santai dulu melihat orang yang maksiat. Yang gak boleh santai pada maksiatnya. Tapi orangnya kita harus santai. Karena kalau kita nggak santai, nantinya perbuatan kita pasti adalah perbuatan yang mudorot. Kita ngamuk, kita marah, kita maki, kita maksa, seolah-olah ini adalah tugas kita. Padahal memberikan hidayah, saya sudah sampaikan berkali-kali, tugasnya siapa? Allah. Manusia tidak ada sedikit pun peran dalam memberikan hidayah, nggak ada. Maka manusia itu cuma mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, udah selesai. Tapi perkara hidayah turun atau tidak, itu semuanya adalah Allah. Maka sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah sedih kalau kita sudah dakwah lantas orang nggak masuk Islam. Atau jangan sedih kalau kita sudah berdakwah lantas mereka belum meninggalkan maksiatnya. Karena kalau kita sedih kalau ada orang bermaksiat walaupun kita sudah berdakwah, kemungkinan kalau mereka berubah jadi baik, kita akan menepuk dada dan merasa bahwa kita yang sudah dakwahin dia dan dia dapat hidayah, dan itu juga dosa juga. Paham sampai di sini? Yang ngasih hidayah adalah Allah. Kalau kita tugasnya berdakwah, kalau dia berubah, maka dia berubah karena Allah ngasih dia kemurahan. Kalau dia belum berubah, berarti kita dikasih Allah waktu untuk nambah pahala. Karena kita berdakwah, kita umat muslim tidak dinilai dari hasil, tapi kita dinilai daripada usaha. Nah, kalau kita sudah maksimal dalam usahanya, berarti kita sudah lepas tangan. Kita sudah tidak akan lagi ditanya oleh Allah. Yang kita ditanya itu adalah kalau kita melihat satu kemungkaran, kita diam. Makanya dalilnya man ro'a minkum munkaron, siapa yang kemudian melihat di antara kalian kemungkaran, fal yugoirhu biyadih, maka ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisanih, maka dengan lidahnya. Fa in lam yastati fa biqalbih, kalau dia tidak mampu maka ingkari dengan hatinya. Fadzalika ad'aful iman, dan itulah iman yang paling rendah. Artinya apa? Semampu maksimal kita. Orang yang beriman, yang sudah dapat efek keimanan, dengan orang yang belum dapat efek keimanan, omongannya bisa berbeda. Jangankan ibu-ibu yang cuma bilang, ini kan cuma kerja. Jangankan gitu, Felix Xiao dulu gak suka orang kerudungan. Saya dulu lihat orang kerudungan itu kayak orang munafik. Mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka beriman, padahal mereka bisa jadi kan banyak salah. Itu ucapan saya dulu. Kalau sekarang saya ditanya dengan orang kerudungan gimana? Ya itu tanda dia mau taat kepada Allah. Kalaupun dia masih ada maksiat, ya itu masih lebih baik daripada dia gak mau mencoba taat pada Allah. Nah itu kan beda omongannya. Kenapa? Orangnya sama, maka santai aja lihat orang bermaksiat. Tapi kemaksiatannya yang harus coba kita ubah. Dan kalau kita sudah santai dalam tanda kutip, kita santai itu artinya kita berusaha mengubah orang karena orang bisa berubah, tapi kemaksiatan tidak bisa berubah, maka kita mengubah dengan cara yang terbaik. Dengan lisan yang paling sopan, dengan lisan yang paling baik. Misalnya contoh kita bisa bilang sama ibunya, ibu saya tuh sebenarnya tidak ada kepentingan apapun. Andaikan kalau misalnya adik atau kakak nggak kerja lagi di bank, yang untung juga bukan saya, yang rugi juga bukan saya. Tapi yang saya pikirkan adalah apa yang dia dapatkan itu, misalnya itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau kalian nggak mau berhenti untuk ngambil riba, maka siap-siap diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Artinya kita masuk dalam peperangan yang sudah pasti kita kalah. Ini adalah peperangan karena kita makan riba. Mengubah orang tuh nggak mudah.
Karena kita tuh sekarang lawannya sistemik. Karena negara ini itu memperbolehkan riba. Bukan hanya memperbolehkan, menjadikan jantung perekonomiannya dipompa dengan riba. Maka orang-orang kayak saya jadinya jahat, jadinya jelek. Kenapa? Karena kalau seandainya orang-orang muslim keluar semuanya, seolah-olah yang nguasai adalah orang-orang yang bukan muslim, yang ada di bank dan seterusnya. Ya cuman itulah, namanya dakwah, kita nggak bisa bilang bahwa riba juga boleh, nggak bisa. Memang riba itu sesuatu yang salah, semua ulama sudah sepakat sesuatu yang dosa. Nah maka tinggal cara yang terbaik seperti apa. Jangan sampaikan secara frontal, karena bisa jadi kalau kita menyakiti ibu kita malah kita dosa. Sampaikan dengan cara yang baik aja. Nanti mungkin kalau kita ada kajian, ibunya bisa diajak. Kalau kita ada kajian, mungkin kakak atau adiknya bisa diajak. Yang jelas semuanya masalah keimanan. Semua itu berat karena iman kita belum sempurna. Tapi kalau iman kita sempurna, insya Allah nggak berat.